Halo, selamat pagi semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini atau pada video ini kita akan membahas mengenai teorema sisa dan teorema faktor. Baik, bisa disimak ya. Nah, pendahuluan di sini Ibu ingatkan bahwa kita sebelumnya telah mempelajari pembagian polinomial. Nah, dalam pembagian polinomial itu kita menemukan rumus umumnya yaitu fx sama dengan px kali hx plus sx. Di mana fx ini adalah polinomial yang dibagi, px ini adalah pembaginya, hx adalah hasil, dan sx adalah sisa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memfokuskan pada sx, pada sisa. Maka dari itu kita akan mempelajari teorema sisa dan teorema faktor. Apa sih beda teorema sisa dan teorema faktor? Jadi pada kesempatan ini untuk teorema sisa kita akan mempelajari cara mendapatkan sisa tanpa melakukan pembagian, itu teorema sisa. Sedangkan suatu polinomial yang membagi habis polinomial lain itu dikatakan faktor dari polinomial yang dibagi. Sehingga membagi habis di sini berarti sisa pembagiannya 0. Itulah yang dinamakan dengan teorema faktor. Nah, sebelum ke teorema faktor, kita akan mempelajari dulu teorema sisa. Di mana kita tahu bahwa teorema sisa ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada teorema sisa 1, teorema sisa 2, dan teorema sisa 3. Nah, apa bedanya? Untuk teorema sisa 1, di mana sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah s sama dengan f dalam kurung min k. Oke. Untuk teorema sisa 2, sisa pembagian polinomial fx ini oleh ax plus b adalah s sama dengan f dalam kurung min b per a. Sedangkan untuk teorema sisa 3, sisa pembagian polinomial fx oleh x min a dan x min b adalah s sama dengan px plus q. Ya, dengan fa-nya adalah pa plus q dan fb-nya adalah pb plus q. Nah, jadi kita bisa lihat bedanya ini dari pembaginya. Di mana pembagi untuk sisa 1 adalah x plus k, sisa 2 adalah ax plus b, dan sisa 3 adalah pefaktoran yaitu x min a dan x min b. Nah, nanti akan mendapatkan sisa yang berbeda-beda, di mana ada rumusnya masing-masing. Tadi sudah saya jelaskan bahwa teorema sisa 1 sama dengan S sama dengan F dalam kurung min K, teorema sisa 2 S sama dengan F dalam kurung min B per A, dan teorema sisa 3 adalah PX plus Q. Ya, jadi berbeda-beda di sana. Baik, untuk menambah pemahaman kalian mengenai teorema sisa ini, Ibu akan berikan contoh-contoh dari teorema sisa 1, 2, dan 3. Baik, bagaimana contohnya? Disimak ya. Oke, ini adalah contoh dari teorema sisa 1. Di mana konsepnya tadi sudah dijelaskan bahwa sisa pembagian fx oleh x plus k adalah s sama dengan f dalam kurung min k. Nah, untuk contohnya, contoh soalnya adalah tentukan sisa pembagian polinomial dari x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 5 oleh x min 1. Oke. Kita bisa lihat bahwa bentuknya pembaginya adalah x min 1. Ini cocok dengan x plus k gitu ya. Jadi x min 1 atau x plus k ini dia cocok. Berarti dia memakai teorema sisa 1. Nah, jawabannya bagaimana? Jadi kita jawab ya sama-sama. Nah, langkah pertama, ingat ya, ada langkah pertama kita mencari pembuat 0, dari pembagi. Pembaginya di sini apa? Pembaginya adalah x min 1. Nah, jadi pembuat 0-nya adalah x min 1 sama dengan 0. Nah, berarti nilai x-nya sama-sama ditambah 1, berarti jadinya 1 ya. X-nya 1. Lalu langkah kedua, kita
substitusikan X sama dengan 1 ini ke polinomial. Oke, di sini ya. Nah, kita mensubstitusikan. Berarti seperti ini kan. Pembuat 0 dari X plus K adalah min K. Jadi kita mensubstitusikan ke sini. Oke, berarti X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 5 sama dengan X-nya karena 1, berarti 1 pangkat 4 min 2 kali 1 pangkat 3 plus 4 kali 1 kuadrat min 5. Nah, ini jika dihitung hasilnya 1 min 2 plus 4 min 5. Dihitung dia menghasilkan nilai yaitu 1 dikurang 2 adalah min 1. Ya, min 1 ditambah 4 adalah 3. Nah, 3 dikurang 5 itu hasilnya min 2. Oke, jadi sisa pembagiannya adalah min 2. Oke, nah untuk teorema sisa ini biasanya soalnya tentukan sisa pembagian. Itu soal-soalnya. Nah, jadi untuk soal seperti ini sisanya min 2. Pahamkan dengan langkah-langkahnya hanya 2, mencari pembuat 0 dan mensubstitusikan X sama dengan 1 yang tadi kita cari itu ke polinomial yang diketahui. Oke, sekarang kita membahas teorema sisa 2 ya, dimana contohnya. Contoh soalnya, tentukanlah sisa pembagian polinomial dari X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 3 oleh 2X plus 3. Oke, nah langkah pertama kita lihat dulu, ini bentuknya 2X plus 3 atau AX plus B, berarti dia memakai teorema sisa 2 ya. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, nah kita langkah pertama itu mencari pembuat 0 dari pembagi, sama seperti sebelumnya ya. Mencari pembuat 0 pembagi. Pembuat 0-nya adalah 2X plus 3 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya berapa? 2X. Ini kita sama-sama kurang 3, berarti ini min 3. Nah, jadi X kita sama-sama bagi 2, berarti min 3 per 2. Ini adalah pembuat 0-nya ya, dari soal yang tadi. Oke, sudah sama kan pembuat 0-nya, bentuknya pecahan. Nah, sekarang kita mensubstitusikan nilai X sama dengan min 3 per 2 ke polinomial. Oke, kita kerjakan di sini ya. Nah, tadi polinomialnya berapa? X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 3. Jadi kita substitusikan nilai min 3 per 2, berarti min 3 per 2, jangan lupa diisi kurung pangkat 3. Min 2 dikali min 3 per 2 pangkat 2 ditambah 3. Oke, nah kalau pecahan dipangkatkan, jadi penyebut sama pembilangnya juga harus dipangkatkan ya. Ini artinya min 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3, min 2 dikali min 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 ditambah 3. Ini menghasilkan, kalau min dia pangkatnya ganjil berarti tetap min. Min 27 per 8. Min 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2 berarti 9 per 4 ditambah 3. Ini kita bisa coret, ini jadi 2. Oke, berarti min 27 per 8 dikurang 9 per 2 ditambah 3. Kita harus menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya berarti biar semua 8 ya penyebutnya. Berarti min 27 per 8
dikurang 36/8 ditambah 24/8. Ini menghasilkan min 39/8. Oke, jadi jawaban untuk soal di atas adalah min 39/8. Nah, kita lanjutkan ke teorema sisa 3. Oke, untuk teorema sisa 3, contoh soalnya yaitu diketahui suatu polinomial fx jika dibagi dengan x plus 2, dia memiliki sisa 8. Nah, jika dibagi dengan x min 4, dia akan bersisa min 4. Nah, sekarang tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat min 2x min 8. Jadi, suatu polinomial berpangkat 2 ya. Nah, ini adalah contoh dari teorema sisa 3. Nah, khusus untuk teorema sisa 3 ini ada 4 langkah nanti yang akan kita lakukan ya. Ada 4 langkah. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan di atas. Oke, langkah pertama kita akan memisahkan ini pembagi-pembagi yang memiliki sisa. Oke, jadi yang pertama untuk fx dibagi oleh x plus 2 bersisa 8. Fx dibagi oleh x plus 2 dia bersisa 8. Berarti ini kita bisa tulis ya. Nah, berarti ini kan fx ya. Fx-nya berarti kita akan mencari pembuat 0. Ini sama seperti langkah dari teorema sisa 1 karena bentuk pembaginya adalah x plus 2. Dimana pembuat 0-nya adalah x sama dengan min 2. Berarti f min 2 atau fx sama dengan 8. Ya, sisanya 8. Berarti f min 2 sama dengan 8. Ya. Nah, untuk yang kedua di mana fx dibagi oleh x min 4, dia bersisa min 4. Berarti kita cari dulu pembuat 0 dari pembaginya. 0, berarti x sama dengan 4. Maka dari itu, F4 dia sama dengan min 4. Kita sudah dapat di sini menggunakan TS atau teorema sisa 1. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita langkah kedua, di mana di sini ditanya itu sisa pembagian dari gian oleh x kuadrat min 2x min 8. Nah, dari polinomial ini kita harus mencari dulu faktornya, ya kan? X kuadrat min 2x min 8 itu faktornya berapa? Berapa yang perkaliannya min 8, penjumlahannya min 2. Min 4 sama 2 ya. Berarti ini faktornya x plus 2, x min 4. Nah, x kali x, x kuadrat. X kali min 4, min 4x plus 2, dia min 2. Plus 2 kali min 4, min 8. Udah benar ya? Nah, ini kita akan mendapat x1-nya adalah min 2, x2-nya adalah 4. Ya? Sudah sama kan sama fx yang di sebelahnya yang kita tadi cari ya? Ada min 2, ada 4. Oke, jadi mereka ini adalah berhubungan. Langkah keempat, kita akan mencari model dari sisanya. Kita ketahui bahwa misalkan sisa pembagian fx ini oleh x plus 2 dan x min 4 itu adalah bentuknya S sama dengan P X plus Q, ya kan? Berarti kita ubah sekarang bentuk-bentuk dari sisa yang tadi. Berarti untuk yang pertama, kita pakai warna putih ya. Untuk yang pertama yaitu F min 2 sama dengan 8 kan tadi? Berarti karena bentuk sisanya seperti ini, jadi kita ubah
bentuknya menjadi Px plus Q. Berarti P dalam kurung min 2, X-nya kan min 2 ya, plus Q sama dengan 8. Ini persamaan 1. Yang kedua, F4 sama dengan min 4. Berarti P4 plus Q dia sama dengan min 4. Ini persamaan 2. Ini persamaan 2 ya. Nah, selanjutnya kita apakan ini? Karena kita mencari sisanya, di mana sisa di sini bentuknya adalah Px plus Q. Sedangkan di sini kita mempunyai 2 persamaan. Jadi kita akan mencari dulu P dan Q-nya dengan metode yang dinamakan dengan metode eliminasi. Eliminasi. Bagaimana caranya? Kita lanjut ya untuk cara eliminasinya, di mana tadi kan kita sudah mendapatkan 2 persamaan. Nah, ini langkah keempat. 2 persamaan itu tadi adalah P min 2 plus Q sama dengan 8, atau kita bisa tulis yaitu min 2P plus Q sama dengan 8. Ini persamaan 1. Nah, yang kedua adalah P4 plus Q sama dengan min 4. Kita bisa tulis di sini 4P plus Q sama dengan min 4. Ini kita eliminasikan. Oke. Eliminasi. Bisa kan metode eliminasi? Berarti kita mengeliminasi salah satu variabel seperti itu ya. Min 2P plus Q sama dengan 8. Di sini 4P plus Q sama dengan min 4. Jadi karena kita mau menghilangkan salah satu, di sini saya akan menghilangkan Q-nya, berarti ini dikurang ya. Min 2 kurang min 4 adalah min 6P. Karena Q-nya dikurang, jadi habis. Sama dengan 8 kurang min 4, berarti 8 tambah 4, 12. Jadi nilai P adalah 12 bagi min 6 atau min 2. Ini nilai P. Dah, P-nya min 2. Nah, sekarang untuk mencari nilai Q, kita substitusi. Salah satunya. Boleh yang ini atau yang ini. Kita pakai yang ini ya, mencari nilai Q. Min 2P plus Q sama dengan 8. Min 2P plus, tadi yang diketahui P-nya ya. Oke, langsung saja di sini. Berarti min 2 dikalikan dengan min 2 ditambah Q sama dengan 8. Min 2 kali min 2, 4. Tambah Q sama dengan 8. Berarti Q adalah 8 dikurang 4. Berarti Q bernilai 4. Oke. Kita sudah dapat P-nya dan Q-nya. Berarti untuk sisa dari soal di atas, berarti sisanya dia bentuknya kan tadi Px plus Q ya. Berarti sisa atau S dari soal tersebut adalah min 2X plus 4. Inilah jawabannya. Jadi tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh ini. Jawabannya adalah sisanya sama dengan min 2X plus 4. Baik, setelah kita membahas semua teorema sisa 1, 2, dan 3, kita akan kembali ke teorema faktor. Jadi di sini untuk teorema faktor, di mana rumus umumnya X min K adalah faktor dari fx jika dan hanya jika fx-nya adalah 0. Ya, jadi gimana sih contoh dari teorema faktor ini? Bagaimana kita membedakan yang mana itu soal menentukan teorema sisa atau teorema faktor? Ya, untuk lebih jelasnya bisa disimak. Oke, kita akan melanjutkan ke dalam teorema faktor. Untuk teorema faktor di sini di mana X min K adalah faktor dari fx jika dan hanya jika fx sama dengan 0. Nah, jadi di sini berhubungan juga dengan teorema sisa 1 untuk mencari nilai yang belum diketahui. Oke, nah sekarang kita beranjak ke contoh soal untuk teorema faktor, di mana contohnya adalah salah satu faktor polinomial x pangkat 3 plus kx kuadrat plus x min 3 adalah x min 1. Nah,
Nah, itu adalah salah satu faktornya. Nah, tentukanlah faktor lainnya, ya. Nah, kalau soal di teorema faktor, biasanya soalnya itu adalah tentukan faktor lainnya atau tentukan faktor yang salah satunya seperti itu. Nah, sedangkan tadi untuk soal-soal teorema sisa itu kan kita diminta untuk menentukan sisa, ya. Jadi bisa kan membedakan yang mana kita memakai teorema faktor, yang mana memakai teorema sisa. Oke. Nah, sekarang kita akan menjawab soal di atas ini. Kita ketahui bahwa polinomialnya adalah x pangkat 3 plus kx kuadrat plus x min 3. Nah, sedangkan salah satu faktornya adalah x min 1. Nah, di sini kita lihat apakah semua koefisiennya sudah memenuhi? Sudah ada? Nah, di sini ada k. Nah, kita akan mencari nilai k ini dulu, baru kita akan mencari faktor lainnya dari soal tersebut. Oke, cara mencari nilai k ini gimana? Kita berpatokan pada teorema sisa 1. Karena di sini dia salah satu faktornya adalah x min 1, maka langkah pertama untuk mencari k kita akan dua langkah gitu ya. Kita akan memakai dua langkah. Di mana langkah pertama ini adalah kita mencari pembuat 0 dari x min 1. Nah, x min 1 adalah 0, berarti x sama dengan 1. Nah, langkah kedua, kita substitusikan 1 ini ke dalam polinomial yang diketahui. Nah, di mana kita akan memakai syarat dari teorema faktor, dia jika dan hanya jika fx sama dengan 0. Kita tulis di sini fx sama dengan 0 ya. Nah, x-nya berapa? 1, f1 sama dengan 0. Nah, fx ini tadi adalah suatu polinomial, ini fx. Sekarang berarti kita substitusikan 1 itu ke dalam polinomial tersebut. Berarti x pangkat 3 plus kx kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. 1 pangkat 3 plus k kali 1 kuadrat plus 1 min 3 sama dengan 0. 1 pangkat 3 adalah 1 plus k plus 1 min 3 sama dengan 0. K plus 2 dikurang 3 min 1 ya, sama dengan 0. Berarti k adalah 1. Karena nilai k 1, kita dapat polinomialnya menjadi x pangkat 3 plus 1x kuadrat plus x min 3. Atau kita bisa tulis x pangkat 3 plus x kuadrat plus x min 3. Ya. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan mencari faktor lainnya. Kita menggunakan apa? Untuk mencari faktor lainnya, untuk langkah ketiga, mencari faktor lainnya itu, kita gunakan skema Horner. Nah, ingat lagi untuk skema Horner, berarti kita buat koefisien dari polinomial yang diketahui. 1, 1, 1, min 3. Udah urut ya, 3, 2, 1, 0. Dia di skema dengan salah satu faktornya apa? X min 1. Berarti pembuat nolnya 1. Ini. 1. Berarti di sini 1 kali 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3. 3 kali 1, 3. Dan 3 tambah min 3, 0. Ini sisanya 0. Benar kan? Kalau teorema faktor, dia sisanya 0. Tadi di awal sudah diberitahu bahwa untuk teorema faktor sisanya 0. Karena sudah benar, berarti langkah yang kalian kerjakan benar. Nah, jadi kita akan mencari faktor lainnya. Jadi, karena rumus umumnya adalah fx sama dengan px kali hx plus sx, di mana fx-nya tadi adalah x pangkat 3 plus x kuadrat plus x min 3. Px ini adalah
yang ini. Oke, jadi itu X pangkat 2 plus 2X plus 3 dikali HX-nya adalah X min 1 tambah 0. S-nya 0. Nah, faktor lainnya adalah karena X min 1 di sini ya sudah ada, berarti faktor lainnya dari soal ini adalah yang ini. Ini merupakan faktor lainnya. Ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah X kuadrat plus 2X plus 3 ya. Baik, sekian penjelasan mengenai teorema sisa dan teorema faktor. Jadi untuk pertanyaan yang kalian ingin tanyakan bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih.